Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Serambi Nahdlatul Ulama bersama saya Muhammad Saifullah di TVNU. Pemirsa TVNU yang berbahagia, kali ini di studio kedatangan tamu yang sangat istimewa, kiai muda yang sangat terkenal dalam ilmunya. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU dan juga pengasuh pesantren Skill di Jakarta dan di Lumajang. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Saiful? Sehat? Oh, baik, alhamdulillah. Kita coba dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Kita sudah pakai protokol kan? Sudah. Kita sudah secara ketat memakai protokol kesehatan dan jadi clear ya. Kita sudah vaksin juga insya Allah ya. Insya Allah. Teman-teman kru juga sudah pakai protokol semua? Sudah, insya Allah aman. Insya Allah. Nih gimana nih Pak Kiai, ini sudah sudah lewat dari 10 hari Ramadan. Ya. Dan bagaimana sebetulnya kita yang benar menjalankan ibadah Ramadan. Kita tahu Ramadan ini sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Ya. Agar puasa kita tidak sia-sia, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya bagaimana menjalankan puasa bagi seorang muslim dengan benar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Ramadan hanya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Jadi umat-umat terdahulu nggak dapat keistimewaan bulan seperti Ramadan. Di mana keistimewaan Ramadan ini tidak hanya istimewa dari sisi waktu di siang hari dan malam hari, tetapi Allah memberikan super spesial di bulan suci Ramadan ini satu malam namanya Lailatul Qadar. Yang beribadah di malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih ya 83 tahun, 4 bulan. Jadi hampir 84 tahun. Satu umur manusia lebih. Karena kalau kita umat Islam yang ada di Indonesia rata-rata kan di antara 60-70. Ukur umur Rasulullah 60 dengan ukuran umur Rasulullah. Dan hadisnya Rasulullah itu umurnya umatku kata Rasulullah itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ya. Nah, seandainya ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang katakan dalam kehidupannya di kisaran umur 60 sampai 70 tahun itu masih banyak salah dan dosanya, katakan tetap ada ibadahnya, atau mungkin ibadahnya cuma satu, lainnya salah dan dosa. Tetapi ada satu malam dia bertemu Lailatul Qadar, ada satu bulan dia di bulan suci Ramadan pernah berpuasa, malam harinya qiyamul lail dan bertemu Lailatul Qadar, mungkin itu bisa menjadi bekal lebih dari cukup untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Keren nggak jadi umatnya Rasulullah? Nah, oleh karena itu, pastikan di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan amal-amal yang baik. Kali aja rahmat Allah turun dari amalan kita yang baik-baik di bulan suci Ramadan. Lebih-lebih kali aja saat kita ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan, kita bertemu malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang pertama Pak Saiful. Yang kedua, Ramadan ini sebagai modal umat Rasulullah untuk memperbaiki diri, karena disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh pelipat gandaan pahala. Ya, tentu informasi ini jangan kita sia-siakan. Perbanyaklah di bulan suci Ramadan ini kita baca istighfar agar kita diampuni oleh Allah. Apalagi konon dalam satu riwayat disebutkan ketika Ramadan pertama datang, malam pertama Ramadan itu ada angin dari bawah arasnya Allah, yang angin itu ngenai, menerpa setiap pohon-pohon di surga, setiap makhluk Allah di atas muka bumi ini, sampai burung-burung yang ada di atas pohon di bumi, dan ikan-ikan di lautan. Hattal hut fil bahar. Dalam riwayat itu disebutkan demikian. Lalu ngapain angin itu? Mengabarkan bahwa angin membawa rahmat Allah, membawa ampunan Allah, membawa keberkahan dari Allah, itu akan diberikan kepada siapapun yang memuliakan Ramadan.
Sampai yang namanya bidadari, Pak Saiful, Iya. itu bertanya-tanya, angin apa ini? Angin apa ini kok tidak pernah ada angin seindah ini? Suara anginnya yang kalau kita dengar di dunia ini gitu, itu suaranya lebih merdu, lebih enak dari suara paling enak yang pernah kita dengar. Kalau Pak Saiful suka lagunya Ummu Kulsum, masih lebih enak. Atau suka lagunya Wali, masih lebih enak. Bayangin, gimana coba kerennya itu. Nah, akhirnya bidadari itu berkata, ya Allah, luar biasa angin ini. Angin apa ini? Ada jawaban, ini angin yang membawa kabar Ramadan datang. Lalu bidadari itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku calon-calon istri dari orang-orang yang memuliakan Ramadan. Calon-calon istri bagi orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, yang puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya. Jadi orang yang rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, optimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan, ditunggu bidadari. Jadi nggak perlu bunuh diri, Pak, untuk cari bunuh harus diri. pakai bom ya. Nggak harus pakai bom, itu yang salah. Masa pengen masuk surga ketemu bidadari kok ngebom? Iya. Nanti kalau Padahal anggota tubuhnya ada yang protol, gimana ketemu? Bidadarinya nggak mau. Rugi ketemu bidadari. Bidadarinya nggak mau. Nggak mau. Karena ketika ketemu loh, barang kamu kok kehilangan, Oke. ketinggalan di dunia katanya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu Ramadan. Iya. Ya, jadi Ramadan ini sangat istimewa. Sampai Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu istimewa. Makanya ketika Al-Quran turun harus mencari bulan istimewa. Bulan istimewa pun masih ada hari dan malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Quran turun di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Nah, Pak Gus, Ya. untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Ya. apakah orang yang istilahnya ibadahnya tidak maksimal di bulan Ramadan, tidurnya lebih banyak ketimbang ngajinya, Ya. atau yang lain-lain puasanya Kacau. setengah hari lah, Iya. setengah harinya tidur gitu. Apakah itu punya potensi mendapatkan? Atau pertanyaan, siapa saja bisa potensi mendapatkan Lailatul Qadar. Baik. Setiap orang yang beriman punya potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, setiap orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi sebagaimana derajat takwa, makom atau levelnya bermacam-macam. Ada yang takwanya kelas rendah, kelas menengah, kelas berat. Nah, orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar yang maksimal, yang full, tentu orang-orang yang tidak bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Puasanya di siang hari dijaga betul. Malam harinya mulai dari maghrib sampai fajar, itu dia identifikasi menjadi momen untuk beribadah. Ya, makannya pun diniati ibadah. Saat menggauli istri pun diniati ibadah. Habis itu langsung mandi, zikir lagi, ngaji Quran. Kalau terus begitu di bulan suci Ramadan, maka dia berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tetapi apakah Lailatul Qadar itu sekedar sebuah hadiah besar? Apakah nggak ada efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini pertanyaan yang wajib kita jawab. Lailatul Qadar itu tidak hanya menjadi anugerah besar untuk kita yang setiap ibadah dan kebaikan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi Lailatul Qadar sebagaimana namanya Lailah. Kalau bahasanya Mbah Mun itu menggunakan qadar, bukan qadar. Kalau qadar itu takdir. Tapi kalau qadar itu anugerah dari Allah. Jadi malam penuh rahmat, malam penuh anugerah. Nah, orang di malam Lailatul Qadar itu kalau betul-betul mendapatkannya, dia pasti akan jauh lebih baik. Karena di malam itu dia selalu berbuat baik sehingga dia mencatatkan takdirnya untuk melakukan kebaikan. Jadi efek dari orang bertemu Lailatul Qadar adalah setelah dia bertemu Lailatul Qadar dia akan menjadi manusia lebih baik. Nah, tentu ini harus kita persiapkan. Tidak mungkin kita akan menjadi lebih baik setelah Ramadan ini, setelah bertemu Lailatul Qadar ini, kalau puasa kita modalnya setengah hari tadi. Ya, separuh tidur, separuh main HP. Ya, nggak bisa. Malam hari terawih asal-asalan 23 rakaat cukup 7 menit misalnya. Nggak bisa. Untuk bisa mendapatkan full
dari keberkahan Lailatul Qadar ya puasa kita harus jaga betul. Ya habis sahur kita ngaji sampai suruk, habis suruk kita sholat, sunah suruk, habis suruk, oke lah ngantuk istirahat sejenak. Waktu duha jam 8 bangun, sholat duha, habis duha ngaji Quran. Kalau yang di pesantren kayak saya dan teman-teman yang lain ngaji kitab. Habis itu kita istirahat boleh, qailulah sampai zuhur jamaah lagi, habis itu ngaji Quran lagi, ngaji kitab lagi. Kalau yang kerja full. Jadi jangan tidur mulu. Meskipun naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Dinilai ibadah oleh Allah. Tetapi kalau tidurnya aja ibadah, apalagi ngajinya, amal solehnya. Logikanya harus begitu. Jangan wah tidurnya karena orang ibadah puasa tidur ibadah. terus. Molor mulu. Ah ini kacau nih. Logikanya nggak jalan. Nah siang hari dibikin begitu, malam hari full Pak. Habis maghrib buka, habis buka kita istirahat sejenak, bercengkrama sama keluarga. Azan isya hajar, terawihnya 23 rakaat. Sholat sunnahnya dimaksimalkan juga. Sholat sunnah setelah malam dimaksimalkan, tahajudnya, hajatnya, rawatibnya, sholat tasbihnya, semua dihajar. Sunnah-sunnah kita gunakan. Kita habisin. Nah ditambah sholatnya sambil baca Quran. Jadi tidak mulai dari awal rakaat pertama sholat tarawih, Qul huwallahu ahad mulu. Sama inna a'thaina. Atau lebih parah lagi dulu saya pernah di pesantren Yasin, ya. Saya pernah juga ya, teman-teman juga pernah bacanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Sah. Karena faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Allah, kalau untuk sholat bacalah yang memudahkan. Nun itu satu ayat dari Quran boleh. Tapi pahalanya cuma satu. Satu huruf. Satu huruf. Meskipun kalau satu huruf kita baca dalam sholat, pahalanya 100 kebaikan. Tapi kalau di luar sholat satu Quran, ya dari satu huruf itu 10 kali kebaikan. Asra hasanat. Gitu Pak Saiful. Jadi malam hari kita ajar. Ya sampai kalau ada rezeki kita berbagi, misalnya sahur on the road. All out setiap malam bulan suci Ramadan. Pasti orang ini akan ketemu Lailatul Qadar dengan maksimal. Tapi kalau tidak, kapan ya Lailatul Qadar ya? Mungkin di hari-hari ganjil misalnya. Ya dia kalau nggak kebetulan beribadah di hari ganjil, nggak dapat. Ternyata Lailatul Qadarnya turun sebelum tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Misalnya tanggal 17. Bisa aja, Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Bisa malam pertama, bisa malam ketiga, bisa malam ke-5, bisa malam ke-4, bisa malam ke-8, bisa malam ke-12, bisa malam ke-17. Tidak ada yang tahu. Makanya guru-guru kita ngajarin kalau Ramadan, ayo kita hajar. Full, tarawihnya tidak boleh bolong. Ngaji Qur'annya nggak boleh bolong, sedekahnya nggak boleh bolong. Kalaupun Ramadan itu datang malam Lailatul Qadar, pas kebetulan tanggal tidak ganjil, tanggal genap, kita masih dapat. Syukur di malam ganjil, semangat kita makin membara. Karena Rasulullah memang memberikan trik, memberikan tips. Kapan Ramadan datang, terutama malam Lailatul Qadarnya, Lailatul Qadar datang di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Umumnya kapan? Imam Ghazali bikin rumus. Kalau mulainya hari Senin tanggal sekian, mulainya hari Selasa tanggal sekian. Kita tinggal kawal aja itu rumus itu. Kita jaga. Insya Allah berkah. Oke. Pak Kiai tadi menceritakan beberapa tradisi pesantren ya. Di pesantren itu santri-santri di Ramadan biasanya full. Bahkan ada tambahan kitab-kitab tertentu dikaji pendalaman. Ya. Betul. Nah kalau di luar negeri, bagaimana umat Islam? Gus kan pernah di luar negeri ya. Pernah menjadi sekretaris dubes Aljazair. Ya. Almarhum Ahmad Ni'am Saleh. Semoga Allah mengampuni. Allah yarham. Bisa ceritakan pengalaman bagaimana dulu di luar negeri? Ya, jadi kalau Ramadan di Indonesia kita udah tahu ya, saya santri, Pak Saiful santri, teman-teman santri, para pemirsa TVNU juga santri, kita bisa membayangkan lah. Ramadan yang di rumah ya berarti kita kumpul sama keluarga, kemudian sholat taraweh. Kadang kalau di kampung-kampung masih ada tradisi bikin mercon setelah taraweh untuk syiar, oh ini Ramadan. Tapi kalau yang belum pulang, biasanya ngaji posonan istilahnya, atau khataman kitab di pesantren, ya ini tentu luar biasa, full. Saya dulu pernah di Lirboyo juga, saat khataman kitab di Lirboyo itu, hampir semua kiai-kiai, guru-guru, ya, ustadz-ustadz, dan gus-gus ngaji semuanya. Tinggal kuatnya diri kita. Mulai dari subuh sampai ketemu subuh itu ada yang ngaji. Misalnya, Kiai Kafa ngaji kitab Nihayatul Zain, jam sekian sampai jam sekian.
Gus An'i mengaji jam sekian sampai jam sekian, Mbak Anwar jam sekian sampai jam sekian, itu ada. Nah, misalnya kita mau ikut semua, ya udah habis dari Yai Kafa ke Mbak Yai Anwar, zaman saya masih ada Mbak Yai Idris Marzuki. Oh udah, sak kesele. Nah, itu yang luar biasa tradisi pesantren itu. Maka kalau kita sudah keluar pesantren, jangan sampai tradisi yang sudah dilatih guru-guru kita itu kita buang begitu saja. Minimal kalau nggak ada tradisi bersama ngaji karena nggak punya pesantren, nggak ada santri, diri kita sendiri yang menjadi kiai dari santri-santri, istri dan anak-anak kita. Ajak ngaji yang paling kecil, sulam taufik, sela-selanya ngaji Quran. Kalau di kampung yang mungkin habis dari pesantren pulang, biasanya habis tarawih tadarus, ya kan? Terus malam jam 3 bangun sholat tahajud, habis itu kita patrol, tahu patrol? Bangunin, deng sahur, ya kan patrol. Kayaknya di pandemi ini hilang tradisi itu. Sebagian hilang, tapi ada sebagian masih. Ya, tapi sahurnya sekarang sudah pakai model lebih modern, ya pakai alarm, pakai macam-macam, gitu. Nah, itu kalau di dalam negeri. Kalau di luar negeri bagaimana? Lebih keren lagi. Saya pernah Ramadan di Aljazair, saya pernah Ramadan di Mesir. Ya, secara garis besar Ramadan di luar negeri itu sama dengan kita. Kalau maghrib ya makan, iftar ya. Iftarnya juga bareng-bareng jama'i, iftar di masjid. Tapi bedanya kalau di luar negeri, termasuk di Mekah gitu ya, saat umroh musim Ramadan, itu biasanya orang berlomba-lomba untuk nyari pahala berkah iftar. Bawa makanan ke masjid. Saat saya di Aljazair itu, hampir semua masjid full, Pak. Saat saya di Mesir juga demikian. Kalau di Mekah sudah berlimpah. Udah berlimpah. Dan itu pasti ada susu. Mulai dari susu UHT sampai susu asli murni dari susu kambing atau susu onta itu ada. Tinggal kita betah apa enggak langsung minum. Khusus di Mekah itu pasti minumnya air zam-zam. Nah itu subhanallah. Nah di luar itu Pak, makanannya itu bertahap kalau di luar negeri itu. Makanan pembuka sama kayak kita sebenarnya. Ya kurma sama susu sama air. Habis sholat baru kita makan besar. Bedanya kalau di luar negeri kayak di Mesir, di Aljazair itu roti habis itu makannya. Roti sama sayur. Ya, sayurnya macam-macam. Ada sayur, kalau di sini sayur lodeh ya. Tapi di sana sayurnya itu isinya daging, campur kurma, campur kiskus. Pokoknya campur macam-macam. Jadi nggak ada nasi di sana. Nggak ada nasi. Kalau nggak betah itu, wah bisa muntah-muntah itu. Nah, makanya perlu latihan. Sebelum Ramadan datang kita mulai berlatih. Agak ngurangi makan nasi, makannya roti. Gitu Pak Saiful. Nah, di luar itu, di luar negeri hampir semua sebelum pandemi ya, kalau sudah Ramadan, tarawihnya itu pasti pakai Quran. Dari hari pertama, juz pertama, hari kedua, juz kedua. Dan itu tergantung imamnya. Kalau imamnya itu imam besar, biasanya agak lama. Di Mesir misalnya saya tarawih itu hampir sampai rata-rata di jam setengah 12 malam. Selesai. Atau bahkan ada yang jauh 12 malam. Satu Al-Quran habis. Nah, itu satu juz. Cuman bacanya pelan. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan lama, itu baru satu ayat. Tapi kan nikmat. Nikmat. Sampai jam 12. Nikmat nah, sekali. itu saya pernah pengalaman tarawih di Masjid Al-Azhar. Masjid intinya kampus Al-Azhar. Di Mesir. Dan masjid-masjid lain, termasuk di Masjid Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Masjid muridnya Syekh Abil Hasan As-Sadili. Subhanallah, itu enaknya di luar negeri. Jadi masjid-masjid bersejarah. Sama kayak di Mekah gitu ya, kalau kita umroh di bulan Ramadan kan, tarawih di Masjidil Haram, tarawih di Masjid Nabawi. Nah, di Aljazair juga saya sama. Setiap malam 17 Ramadan itu biasanya nuzulul Quran. Presiden Aljazair saat itu Abdul Aziz Bouteflika itu ngundang seluruh perwakilan negara sahabat. Para duta besar diundang untuk bersama-sama merayakan nuzulul Quran. Kita diundang buka puasa bareng, makan bareng. Setelah kita sholat tarawih, kita makan itu Masya Allah. Kayak di pondok. Bukan, kayak di viral-viral di YouTube itu, di video, di Instagram, di Twitter Pak. 4 meja, ya satu meja itu isinya satu kambing. Isinya 4 orang. Ada bahkan 2 orang. Harus habis. Ya, harus habis logikanya. Wah, kalau kita pahanya doang aja bisa cukup untuk 5 orang di sini, Pak. Tapi di sana satu kambing 4 orang, Pak. Nah, itu tradisi mereka, termasuk tradisi buka puasa. Hanya saja tradisi buka puasa kalau di Mesir, di Aljazair,
Ya, kalau di Mekah kan rata-rata buka puasanya di masjid ya, karena kita umroh. Kalau di Aljazair sama Mesir kan saya ada proses belajarnya ngaji, jadi saya bisa jalan-jalan satu tempat yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, tradisinya biasanya buka puasanya itu minumnya mesti bersoda. Selain dari air putih, susu ada soda, Pak. Fanta kalau di sini ya, Sprite, ada yang makanan sana ada merek sendiri. Bisa dibayangin. Dan selalu ada daging. Mulai dari kambing, daging ayam, daging sapi. Itu kayaknya untuk lidah Indonesia dan perut orang Indonesia. Oh, udah, ampun sudah itu. Hancur-hancur. Plus roti. Habis roti, bawang, Pak. Bawangnya bawang mentah itu. Bawang besar itu ya? Bawang besar, bawang bombay. Dan biasanya ditambahi dengan garam. Udah garam doang. Kalau di sini kan namanya bumbunya macam-macam, ada kemiri. Tapi Gus Hayat bisa menikmati nggak makanan itu? Alhamdulillah, kita ini perut internasional, Pak. Namanya perut internasional, kita coba dulu, kita nikmati itu. Pantangan nggak ada. Makanya ketika saya berkebetulan kunjungan ke Spanyol, misalnya ke Italia, ke Belanda, ke Jerman, ke Australia, ke Amerika, ya oke-oke aja. Malah saya menikmati jadinya. Kalau ke luar negeri itu ya, selain nyari makanan produk Asia Tenggara, baik dari Thailand, dari China misalnya, atau dari Indonesia, tapi dari nyari nasi Padang apa enggak? Iya, selain nasi Padang, biasanya saya nyari makanan-makanan Arab. Terutama yang Arab-Arab Tengah, kayak di Turki atau di Jordan, itu saya agak suka. Ya, itu yang saya rasakan di luar negeri. Ya, alhamdulillah. Semoga Pak Saiful dan para pemirsa TVNU dimanapun berada, amin, bisa ditakdir, bisa berpuasa di luar negeri juga selain di Indonesia. Oke, baik Gus Said, kita sudah di penghujung acara. Baik, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV NU yang berbahagia dimanapun Anda berada. Untuk edisi kali ini cukup sekian dan nanti kita akan bertemu lagi dalam edisi-edisi berikutnya bersama Gus Said dan juga narasumber lain. Dan kita tutup dengan doa. Kita berdoa dengan merendahkan hati, menata niat yang benar. Semoga menjelang buka puasa ini kita bisa meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Mohon ampun atas salah dan khilaf, dan yakinlah doa kita dikabul, karena doanya orang yang berpuasa ketika berbuka itu doa yang laisa lahu hijab, tidak ada penghalang. Mari kita doa sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, dan kita berdoa dengan kita tutup suratul Fatihah nantinya. Bareng-bareng kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa yang diajarkan Rasulullah yang diminta untuk diperbanyak dibaca ketika mau buka puasa. Karena kita minta ampunan Allah, minta surganya Allah, jauh dari neraka, dan minta dosa kita dihapus total, tidak ada bekasnya. Maka makna dari al-afu itu Allah Maha Penghapus dosa total. Bedanya al-ghafur sama al-afu, kalau al-ghafur dosa itu masih ditumpuk, masih ada bekasnya tapi ditutupi jadi nggak kelihatan. Tapi kalau al-afu tidak hanya tidak nampak tapi bersih, cering. Makanya doanya kalau lagi puasa kita, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Demikian, mari kita baca suratul Fatihah ala kulli niyatina, sesuai dengan doa kita masing-masing, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihatil mu'azzamah istajib doana ya Allah. Sya'udillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa TV NU yang berbahagia, acara Serambi Nahdlatul Ulama bersama Gus Said, dan kita akan bertemu lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik dan untuk kita dengarkan dan kita amalkan. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.